Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winners. Kita tanggepin lagi satu komentar terkait dengan motivasi yang sudah saya sampaikan, yaitu salah satu tips kalau panjenengan mau dimudahkan segala urusannya, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat. Dimudahkan urusan, paling enak itu kalau udah dimudahkan urusan. Segala yang sulit-sulit dibukakan pintu kemudahannya. Apa tipsnya? Muliakan ibumu. Ada duit berapa bagi ke ibu. Gajian pertama kali sebelum panjenengan pakai, sebelum panjenengan gunakan bayar-bayar, sebelum panjenengan buat pakai belanja, kasih dulu ke ibu. Kalau saya dulu begitu. Tanggal 25 gajian, subuh jam 3 masuk, jam 3 itu langsung saya transfer ke rekening ibu. Selebihnya baru saya gunakan. Ibu dulu utamain. Karena apa? Dengan melakukan itu membuka pintu ridha Allah, sehingga yang sulit-sulit dibukakan, yang sukar-sukar dimudahkan, begitu ya. Dan ini beliau berkomentar seperti ini. Bolehkah kalau kirim kue gitu Umi buat mertua? Soalnya ibuku sudah meninggal. Boleh banget. Mertua suka apa? Oh, mertuaku suka banget makan kue lapis Surabaya misalnya. Silahkan. Oh, mertuaku tuh demen banget Umi kalau dibeliin daster-daster yang longgar-longgar buat kalau lagi bobo siang gitu, beliin. Oh, mertuaku tuh demennya uang Umi. Kasihlah sedikit uang, silahkan. Senangkan hatinya. Mertuaku senangnya kalau dipijitin, Umi pijitin. Senangkan hatinya, ya, senangkan batinnya. Ya, ibu mertua itu juga mahramnya jenengan. Jangan dibeda-bedain. Saya kasih satu cerita ya. Saya dulu ngebuka konsultasi pribadi. Ada salah seorang member di kelas saya yang beliau itu datang kepada saya dengan segala kesulitannya. Kesulitannya pelik banget. Rumahnya itu diambang disita bank karena udah nggak ada lagi asetnya. Kegulung yang namanya utang riba. Dua-duanya suami istri bertaubat. Lalu kemudian muhasabah diri, nyari-nyari. Kira-kira yang menjadi penghalang rahmat yang Allah turun nih yang mana nih? Pernah ngeriba? Yaitu dosa riba 1. Bertaubat. Pernah zina nggak? Katanya nggak pernah. Pernah ini nggak? Akhirnya apa? Ketemu satu hal. Udahlah selesai ya kan? Beliau ingat. Umi, saya dulu itu memendam rasa sakit hati terhadap ibu mertua. Kenapa? Karena ibu mertua tuh suka julid. Saya bilang sejulit-julidnya ibu mertua, jenengan tidak ada hak untuk berbuat jahat kepada beliau, apalagi di masa tuanya. Sekarang datang minta maaf kepada beliau, rawat beliau kalau bisa bawa ke rumahmu. Alhasil qadarullah, dibawa tuh ibu mertuanya, datang minta maaf, ibu mertuanya kaget. Nggak lebaran kok minta maaf, katanya begitu. Qadarullah katanya sampai akhir hayatnya itu bu mertua dirawat sama beliau di rumah beliau yang sudah disita, yang sudah terjual. Pada akhirnya nggak tersita bank tuh. Ada jalan keluar. Satu lagi, dicari lagi. Kok masih sulit juga ya Umi? Udah mulai agak lapang tapi kok masih sulit. Ini rumah mau dijual kok susah banget. Daripada disita bank mending dijual kan? Ternyata pernah melakukan durhaka kepada salah seorang orang tua dan orang tua itu udah meninggal gitu. Gimana solusinya kalau mau minta maaf sama orang meninggal? Kan nggak bisa, udah beda alam. Satu-satunya adalah kirimin doa dan juga sedekahi yang pahalanya niatkan untuk almarhum almarhumah tersebut. Maka ibu mertua pun kalau kita muliakan, insya Allah menjadi jalan terbukanya pintu ridha Allah. Ya. Sebetulnya banyak banget ya cerita-cerita nyata dari tokoh-tokoh di negara kita. Nanti saya cerita kapan-kapan dan ceritanya tuh menarik banget. Kalau dari cerita saya pribadi, saya sudah merasakan begitu banyaknya pertolongan Allah untuk saya. Sebab apa? Sebab doa-doa ibu saya. Ketika saya dulu terlilit utang ya, ibu saya itu pernah cerita, saya waktu itu izin mau ngejual salah satu motor beliau. Yang saya bilang nanti kalau ada uang saya ganti. Dan beliau izinkan. Saya ceritakan memang waktu itu kondisi saya. Akhirnya beliau bilang begini, iya Nduk, silakan aja dijual. Moga-moga jalanmu ndang padang gitu kan. Maksudnya moga aja jalanmu segera terang. Maksud beliau adalah semoga permasalahan utang piutangku itu segera lunas. Dan saya percaya berkah dari doa-doa ibu itulah yang kemudian saya di titik yang sekarang udah nggak punya amanat sama sekali. Alhamdulillah. Jadi silahkan monggo Mbak Raisya jenengan praktekkan ke ibu mertua. Punyanya apa kasih ke beliau. Senengin hati beliau dan jangan lupa cium tangannya kalau datang minta doa-doanya. Mustajab itu doa-doanya.